Gimana diberkati sepanjang minggu ini? Amin. Terus gimana? 40 Day Bible Reading Challenge-nya berjalan dengan baik? Dan merasakan bagaimana Tuhan bekerja. Saya merasakan sesuatu yang luar biasa waktu kita melakukan bersama-sama membaca firman Tuhan. Kadang-kadang ada hal yang tidak terduga gitu. Karena sekarang belajar bukan cuma saya yang sampaikan. Tapi saya dengar dari, coba Mah, kamu menurut kamu dari apa bacaan ini, kamu menurut kamu apa? Terangin, dicatat. Wih, terus dari anak ngomong sesuatu yang memperkaya dan memperluas gitu. Jadi saya mendorong untuk kita semua untuk tetap lakukan ini. Masih waktunya berarti ini hari ke-9 ya. Masih ada 31. Hari ini hari ke-10. Iya 30 lagi kita akan melakukannya. Siap ya? Nah hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan. Masih dalam tema selama bulan April dan bulan Maret dan bulan April itu bicara tentang servanthood dan ministry. Atau sebuah bicara tentang pelayanan, membuat kita memiliki hati hamba atau menjadi pelayan dan melayani. Tapi subtemanya itu di bawah ada look, love, and act. Apa nih artinya? Saya akan bagi dalam dua bagian. Yang bagian pertama itu bicara tentang pengertian. Baik, siap ya? Belajar menjadi hamba atau pelayan dan melayani. Sebetulnya dua kata yang gak bisa dipisahkan antara pelayan dengan melayani. Hamba dengan melayani. Karena hamba fungsinya adalah untuk melayani. Pelayan adalah fungsinya untuk melayani. Dua kata yang gak bisa dipisahkan antara hamba dan melayani. Atau pelayan dengan melayani. Seorang pelayan fungsinya melayani. Dalam perjanjian baru ada ditulis 159 kali bicara tentang hamba atau pelayan. Itu hamba dipakai dengan kata yang namanya doulos. Itu dalam bahasa Yunani. Bahasa aslinya bahasa Yunani ditulis di perjanjian baru. Itu doulos. Doulos itu artinya adalah budak. Wow, kalau kita mendengar budak kayaknya gimana gitu ya di zaman sekarang ya. Tapi ini konteksnya waktu perjanjian baru. Melayani sebagai budak atau hamba yang terikat. Jadi di sini bilang melayani bukan sekedar sukarela, tapi sesungguhnya adalah terikat. Sudah tidak ada hak lagi atas hidupnya karena dia sudah milik tuannya. Karena ada pembelian dan pelunasan atau penebusan. Jadi kalau kita bicara tentang pelayan atau hamba, kata aslinya itu pakai doulos atau slave atau budak. Artinya dia itu udah gak punya hak lagi. Karena dia sudah dibeli oleh tuannya. Bukan cuma sekedar melayani dengan sukarela. Dia udah gak punya hak lagi. Bukankah sama seperti kehidupan kita orang-orang Kristen. Bahwa kita 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dengan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Lanjut, di 1 Korintus 7 ayat 23. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Kita ini orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan. Sudah dibayar lunas oleh Tuhan. Dan Tuhan mau jadikan kita menjadi hambanya kebenaran. Lanjut ya. Roma 6 ayat 18 dan 22. Firman Tuhan berkata demikian. Sudah ada? Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Lanjut lagi di ayat 22-nya. Akan banyak baca Alkitab nih. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Kita orang-orang percaya, orang-orang yang ditebus, dibayar dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Dari hamba dosa menjadi hambanya Allah. Perhatikan, hidup kita ini ditetapkan untuk menjadi pelayan. Karena kita sudah dibayar. Ingat minggu lalu Pastor Danielio mengatakan bahwa apa?
pada hakikatnya kita orang-orang yang telah ditebus adalah hamba Tuhan. Punya hati untuk melayani. Jadi istilahnya gini, berdasarkan firman Tuhan, kita ditetapkan sebagai pelayan. Yaitu setiap orang yang telah ditebus, diselamatkan dan dimerdekakan dari dosa dan maut untuk menjadi miliknya Tuhan, taat melakukan setiap perintahnya dan melayani Tuhan dan sesama. Kita ini semua ditetapkan menjadi hamba Tuhan. Kita ini ditetapkan menjadi hamba kebenaran. Jadi kalau hamba kebenaran, dia akan melakukan apa yang kebenaran itu katakan. Apa yang firman Tuhan itu katakan. Kalau kita hamba Tuhan, berarti kita akan melakukan apa yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan. Karena sekali lagi, kita ditebus, yang tadinya adalah hamba dosa, yang kita mengikuti daging kita untuk berdosa, tapi kita ditebus oleh Yesus menjadi hamba kebenaran. Katakan kiri kanan, katakan kamu adalah hamba Tuhan. Kamu adalah hamba kebenaran. Karena kita semua sudah ditebus oleh Yesus menjadi hamba kebenaran dan hamba Tuhan. Nah, biasanya senang dong jadi hamba Tuhan ya, keren loh. Jadi hamba Tuhan tuh keren. Karena apa? Tuhan pemimpin yang pemilik bumi ini. Bangga gak kalau kita dibilang kita nih hambanya Tuhan, kita nih pelayannya Tuhan? Bangga banget. Jangankan Tuhan ya, jadi pembantunya presiden aja. Kamu kerja di mana? Saya pembantunya presiden. Wih, bangga banget. Tapi kalau kita mengerti tentang pengertian tentang hamba yaitu doulos, kita harus ngerti bahwa tugas kita adalah melayani. Banyak orang senang dipanggil hamba Tuhan, tetapi sedikit yang mau diperlakukan sebagai hamba. Saya ulangi lagi, banyak orang senang dipanggil hamba Tuhan, pelayan Tuhan, tetapi sedikit yang mau diperlakukan sebagai hamba. Seharusnya kalau kita mengerti kita ini adalah hamba atau pelayan, kita harus siap untuk diperlakukan sebagai pelayan. Karena tugas kita apa? Melayani. Wah, mulai tegang ya. Siap-siap, tapi tenang. Tuhan akan menolong kita semua. Kita yang telah ditebus, ditetapkan untuk menjadi hamba atau pelayan. Dan Yesus pun memberikan teladannya. Filipi 2 ayat 5-8 mengatakan demikian. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat 7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Terpujilah Tuhan kita luar biasa Yesus. Dia adalah Allah, menganggap kesetaraan dengan Allah itu gak perlu dipertahankan. Dia merendahkan hatinya. Dia datang bukan cuma jadi manusia, tapi jadi apa? Jadi hamba. Kemudian jadi hamba apa? Dia menurun lagi. Dia taat. Taat kemudian dia mati. Mati bukan cuma mati biasa aja, tapi mati disalibkan. Pada zaman itu adalah mati yang paling terhina. Bagaimana Tuhan memberikan teladan bahwa memang dia adalah hamba, dia adalah pelayan. Kita juga dipanggil dan ditebus untuk menjadi hamba kebenaran dan menjadi hamba Allah. Kita ditebus dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Itu yang pertama, bahwa kita ini adalah hamba Tuhan. Lanjut. Melayani dalam bahasa Yunaninya dipakai kata diakoneo. Yang artinya kembali lagi to be a servant and attendant. Menjadi hamba, pelayan atau pembantu. Jadi yang dua kata nggak bisa dipisahkan tuh. Antara pelayan dengan melayani. Melayani adalah suatu tindakan atau kegiatan membantu orang lain atau memberikan diri untuk menolong dan membantu serta menjadi berkat bagi orang lain.
Visi gereja kita life builder ini sebetulnya kita ditetapkan menjadi life builder itu sebagai pelayan. Membantu kehidupan orang lain, memberikan diri kita untuk menolong, membantu, membangun kehidupan menjadi berkat bagi orang lain. Itulah melayani. Sekali lagi Yesus memberikan teladan sebagai pelayan yang taat dan melayani. Matius 20 ayat 28 mengatakan demikian. Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Dia ada di dunia bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Bahkan memberikan nyawanya buat kita semua, melayani kita sehingga kita diselamatkan. Demikian juga kita. Kita ngerti kita sebagai hamba, sebagai pelayan. Kita ada di dunia ini untuk apa? Untuk melayani. Memberikan hidup kita untuk membangun kehidupan orang. Saya rangkum waktu mempersiapkan ini saya dapatkan di 1 Petrus 5 ayat 1 sampai 5. Ini bicara tentang pelayanan. Ada beberapa kata-kata quote yang saya coba tulis. Pelayanan adalah sebuah pengabdian dan memberikan keteladanan. Pelayanan itu memberikan hidup kita, keteladanan hidup kita bagi orang-orang di sekeliling kita. Yang kedua, pelayan bukan untuk mencari kepentingan diri sendiri. Apa yang dilakukan oleh kita bukan untuk diri sendiri tapi untuk orang lain. Kemudian pelayanan adalah sebuah kerelaan hati, bukan paksaan. Enggak dipaksa karena kita sadar bahwa kita ini pelayan. Kita ini ditetapkan jadi hamba. Jadi enggak ada perlu dipaksa-paksa. Dengan rela hati, saya pelayan, saya harus melayani. Kemudian pelayanan adalah sebuah penundukan diri dan ketaatan. Sama seperti Yesus, dia taat dan dia melayani. Pelayanan bukan hanya bicara, tetapi melakukan apa yang dibicarakan. Kalau kita jadi pelayan bukan cuman ayo melayani, tapi kitanya nggak pelayanan, itu bohong. Pelayan itu melakukan apa yang dia katakan. Tolong orang dong, dia menolong orang. Jadi kalau kita dibilang jadi hamba, kita akan melakukan sesuatu. Dan yang terakhir, seorang pelayan harus siap melayani dan diperlakukan sebagai pelayan. Kata-kata semua ini sebetulnya bicara tentang waktu Yesus bilang, gembalakanlah domba-dombaku. Bahwa kita menjadi pelayan. Mari sekali lagi katakan kepada diri kita masing-masing bahwa kita ini adalah pelayan yang melayani. Saya adalah pelayan yang melayani. Boleh ulangi kata-kata, saya adalah pelayan yang melayani. Kita dipanggil untuk menjadi pelayan dan melayani. Bagian satu sudah selesai. Kita sadar bahwa kita adalah pelayan yang melayani. Nah, masuk ke bagian kedua. Kita ditetapkan untuk menjadi pelayan yang melayani. Puji Tuhan. Nah, masuk ke bagian yang kedua, seringkali kita bingung ya. Mau melayani, saya pelayan nih, saya mau melayani. Tapi pelayanan apa ya? Apa yang harus bisa saya lakukan ya? Bingung gitu. Nah, bulan depan, di bulan April, di gereja kita tuh ada namanya Common Bethlehem. Yaitu bulan volunteer. Di mana mengajak semua untuk bisa sama-sama melayani Tuhan. Gereja akan open bidang-bidang apa saja, bagian-bagian apa saja yang diperlukan dalam pelayanan. Oleh karena itu mengajak, come on Bethlehem, ayo Bethlehem. Bahkan dari anak-anak kecil, di Life Kid nanti ada come on kid, ayo anak-anak melayani. Come on youth gitu istilahnya. Bahkan buat kita semua mungkin come on pop, come on mom gitu. Istilahnya bapak-bapak, ibu-ibu, ayo kita melayani. Ayo Bogor Timur, ayo Bogor Selatan, ayo Bogor Barat, ayo Bogor Tengah, melayani sama-sama di Common Bethlehem. Di mana kita buka
untuk kita bisa mulai melayani, belajar. Di gereja ini adalah kita dibentuk untuk menjadi pelayan. Pelayanan-pelayanan akan banyak dibuka. Buat pelayanan di mimbar mungkin juga akan terbuka dari departemen pelayanan. Oleh karena itu mari siap-siap di bulan April untuk masuk yang namanya Common Bethlehem. Di mana kita untuk diajak semua Bethlehemers untuk bisa melayani. Di bidang apa yang kita bisa melayani. Nanti banyak booth, dengerin, datang dan lihat apa yang kita bisa lakukan. Karena kita sadar kita adalah pelayan. Dan kita akan melayani. Tapi sekali lagi pelayanan itu nggak cuma di gereja aja. Setuju? Pelayanan itu nggak cuma di gereja saja. Gereja adalah salah satu wadahnya di mana kita dilatih menjadi pelayan. Tapi pelayanan itu bicara tentang yang lebih luas. Sama seperti Yesus. Oleh karena itu bagian kedua kita akan belajar dari Yesus. Yesus melayani di bait Allah. Tapi dia melayani dimanapun dia pergi. Dia katakan bahwa di jalan-jalan, di rumah-rumah, di bukit, di pantai, dimanapun dia menyembuhkan, menolong orang, dia melayani. Karena hidupnya adalah untuk taat dan melayani. Kita akan belajar sama-sama. Bagaimana kita melayani, seperti apa ya kita harus melayani. Teladan Yesus seperti apa kita akan belajar hal ini. Apa yang Yesus lakukan, bagaimana kita bisa melayani, seperti apa. Saya harus melayani seperti apa sih? Ada 3 pola yang akan kita pelajari apa yang Yesus ajarkan. Yang pertama, ini ada beberapa ayat, saya rangkumkan beberapa ayat. Baca ini bagaimana ini bisa menerangkan apa pola yang Yesus lakukan dalam pelayanan. Matius 9 ayat 35, demikianlah Yesus berkeliling di semua kota dan desa. Ia mengajar di dalam rumah-rumah ibadat. Dia melayani di rumah ibadat. Dan memberitakan Injil kerajaan sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Ayat 36. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Lanjut, Matius 14 ayat 14. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Lanjut lagi, Markus 6 ayat 34 ini bicara waktu Yesus membangkitkan seorang anak muda di Nain. Mamahnya nangis-nangis gitu istilahnya. Ketika Yesus mendarat, ini yang masih tentang bicara Yesus memberi makan 5.000 orang. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Lukas 7 ayat 13 sampai 14 ini yang tadi bicara. Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Dari setiap firman Tuhan yang tadi kita baca, ada sebuah pola yang Tuhan Yesus ajarkan buat kita sebagai pelayan yang melayani. Di situ ada kata, ketika Yesus melihat, tergeraklah dia oleh belas kasihan. Kemudian dia mulai melakukan, melayani. Sekali lagi, ketika Yesus melihat, kemudian tergeraklah oleh belas kasihan, maka dia mulai melakukan. Look, love, and act. Melihat, mengasihi, dan mulai melakukan. Ini sebuah pola yang diajarkan oleh Yesus. Kemanapun Yesus pergi melayani, dia melihat, dia tergerak oleh belas kasihan, dan dia mulai melayani. Kita belajar dari Yesus. Yang pertama, kata yang penting itu bicara tentang melihat. Melihat, satu ya, melihat. Dalam era globalisasi, keterbukaan informasi nih. Informasi itu begitu cepat dan terbuka. Dapat kita lihat di media sosial, TV, internet. Mata kita, pandangan kita tuh disuguhi begitu banyak berita dan tayangan. Untuk melihat.
Dunia ini seringkali mengarahkan pandangan kita untuk melihat hal-hal yang seringkali membuat satu. Comparing. Compare each other. Seringkali kita jadi membanding-bandingkan ya. Kalau kita ngelihat media sosial, berita-berita gitu. Ngakuin saya juga gitu ngelihat, wih hebat amat orang itu ya. Aduh gue mah apa ya. Terus lihat kehidupan orang lain. Enak amat dia ya. Jalan-jalan terus kayaknya. Aduh gue mah gimana ya. Aduh belum lagi media sosial orang pamer ya. Hari ini yang lagi cukup kasusnya gitu. Karena pamer kemana-mana. Seringkali apa yang kita lihat itu membuat kita jadi membanding-bandingkan. Dan akhirnya membuat kita suka iri hati. Belum lagi tayangan-tayangan banyak. Dunia ini memberikan visi, mimpi tentang kehidupan. Tentang arti kesuksesan sesungguhnya adalah kekayaan dan ketenaran. Banyak hal. Oleh karena itu betul-betul kita harus bijaksana dalam melihat. Yesus berikan contoh kemanapun dia pergi. Dia bilang dia melihat. Tapi cara pandangnya berbeda. Ingat, mata kita ini adalah seperti pintu. Pintu masuk sekaligus pintu untuk keluar. Waktu segala sesuatu yang kita lihat itu masuk. Masuk dalam hati kita, mempengaruhi hati kita. Nilai apa yang ada di dalam hati kita keluar lewat cara pandang kita. Oleh karena itu mari bijaksana dalam melihat. Memang semua tayangan itu gak semuanya 100% salah. Bicara tentang kerja keras itu kan bagus. Kamu mau berhasil berbicara kerja keras itu bagus. Tapi seringkali waktu mata kita berfokus hanya pada diri sendiri. Yang tadi membandingkan, iri, kemudian wow seperti apa gitu. Akhirnya individualistik. Kayaknya kasih itu mulai dingin ya firman Tuhan bilang. Nggak peduli lagi sama sesama dan lingkungan. Bagaimana memperkaya diri gitu. Semua itu ada di tengah-tengah kita. Oleh karena itu pentingnya bijaksananya untuk kita melihat keadaan dunia saat ini. Kemudian mengubah cara pandang kita dalam memandang situasi, kondisi, lingkungan dan setiap orang-orang di sekelilingnya. Bukankah Tuhan berkata, mata Tuhan bilang gini, hei lihat sekelilingmu, ladang sudah menguning. Seharusnya mata kita seperti mata Tuhan yang bilang, lihat sekelilingmu, ladang sudah menguning. Kita ini pekerja-pekerjanya. Kita ini pelayan-pelayannya. Lihat sekelilingmu. Lihat sebuah ladang yang sudah menguning untuk kita layani. Untuk kita bekerja di sana. Waktu mempersiapkan ini saya dibawa kepada Amsal 7 ayat 6 sampai 15. Memang waktu pelayanan anak muda saya ingatkan gini, Bu. Waktu melihat tuh bagaimana Tuhan, hati Tuhan melihat tuh seperti apa sih? Saya bacakan ya, ini cukup panjang lagi. Ini Amsal 7 ayat 6 sampai 15. Karena ketika suatu waktu aku melihat-lihat dari kisi-kisiku dan dari jendela rumahku. Kulihat di antara yang tak berpengalaman, kudapati dia di antara anak-anak muda. Seorang teruna yang tidak berakal budi. Yang menyeberang dekat sudut jalan, lalu melangkah menuju perempuan semacam itu. Pada waktu senja, pada petang hari, dan di malam yang gelap. Kemudian maka datanglah menyongsong dia seorang perempuan berpakaian sundal dengan hati licik. Ia cerewet dan lihat perempuan ini, kakinya tak dapat tenang di rumah. Sebentar ia di jalan, sebentar ia di lapangan. Dekat setiap tikungan ia menghadang. Lalu dipegangnya orang teruna itu, diciumnya dengan muka tanpa malu berkata kepadanya. Ayat 14, aku harus mempersembahkan korban keselamatan. Sepertinya pakai sesuatu kata-kata yang bagus banget. Dan pada hari ini telah kubayar nasarku. Itulah sebabnya aku keluar menyongsong engkau untuk mencari engkau. Dan sekarang kudapatkan engkau. Kemudian langsung ke ayat 21. Ia merayu orang muda itu dengan berbagai-bagai bujukan. Dengan kelicinan bibir ia menggodanya. Maka tiba-tiba orang muda itu mengikuti dia seperti lembu yang dibawa ke pejagalan. Ia seperti orang bodoh yang terbelenggu dan dihukum. Kemudian ayat 23, sampai anak panah menembus hatinya. Seperti burung dengan cepat menuju perangkap. Dengan tidak sadar bahwa hidupnya terancam.
Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, perhatikanlah perkataan mulutku. Ini bicara tentang melihat, ketika aku melihat di kisi-kisi rumahku, aku melihat ada anak muda yang gak berpengalaman, yang bodoh, sedang jalan. Dan di situ ada perempuan licik. Itu sebetulnya ibarat tentang bagaimana iblis sedang menggoda. Dia mencoba merayu, dibilang. Dia mencoba memberikan iming-iming. Kalau saya tempatkan sebagai pelayan anak-anak muda, banyak anak-anak muda yang mereka nggak ngerti mungkin. Tapi mereka dirayu oleh semua tayangan yang ada, oleh segala sesuatu keinginan dunia ini. Tanpa disadari mereka seperti apa? Seperti lembu yang masuk dalam pejagalan. Banyaklah korbannya dan binasa. Bukankah di sekeliling kita mungkin banyak orang-orang yang gak ngerti. Mereka sedang berjalan menuju yang namanya kebinasaan. Apakah waktu kita melihat itu semua, kita biarkan saja? Yesus mengajarkan untuk kita peka. Ayo lihat. Lihatlah sekeliling. Lihat anak-anak muda, para pelayan anak muda. Lihat anak-anak muda, mereka yang mungkin gak mengerti. Hidup mereka sedang terancam menuju kepada kebinasaan. Oleh karena itu, biar mata kita diajar oleh Tuhan untuk melihat, peduli kepada orang-orang, setiap kebutuhan yang dibutuhkan oleh orang-orang di sekeliling kita. Kalau dalam bukunya Bill Hybels, bicara tentang holy discontent, ketidakpuasan kudus, itu bicara bagaimana kalau kita melekat kepada Allah, hati Allah itu ada sesuatu yang ketidakpuasan tuh istilahnya gini, bukan bersungut-sungut ya, tapi ada sesuatu yang harus saya lakukan gitu. Untuk menolong melihat ketidakadilan, melihat segala sesuatu yang dibutuhkan. Ada suatu kerinduan untuk melawat, untuk melayani setiap orang-orang itu. Mari sama-sama kita belajar yang pertama tentang melihat. Bagaimana kita melihat lingkungan sekitar kita. Mungkin saja orang yang sedang berjalan menuju kematian itu adalah anak-anak kita. Atau justru anak-anak bisa melihat mungkin orang tua kita yang belum kenal Tuhan. Atau orang-orang di sekeliling kita, teman-teman kita, teman sekolah, teman kuliah. Mereka sedang berjalan menuju yang namanya seperti sapi masuk ke dalam pejagalan. Mereka gak sadar, mereka gak mengerti. Tapi mari, yang pertama, kita sebagai pelayan, sebagai hamba Tuhan yang melayani, pertama kita mulai mata kita. Bagaimana kita melihat setiap kebutuhan orang-orang di sekeliling kita. Mulai peduli kepada kebutuhan orang-orang di sekeliling kita. Yang berikutnya dilanjutkan, Yesus lalu melihat, kemudian dia mulai tergerak hatinya oleh belas kasihan. Melihat dan mulai mengasihi. Allah itu kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8. Nah, kalau kita terima Yesus, berarti di dalam hati kita ada Yesus. Berarti di dalam hati kita ada kasih. Coba cek. Betul gak hati kita ada Yesus? Dengan apa? Dengan waktu kita melihat sesuatu. Ketidakadilan, ketidakbenaran. Aduh kesian orang ini butuh ini. Apakah kita tergerak oleh belas kasihan? Untuk berusaha untuk menolongnya? Cek. Kalau hati kita ada Yesus. Maka pola ini yang Yesus ajarkan buat kita. Waktu kita melihat kebutuhan seseorang, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Nilai gereja kita, love is foundation of living. Kasih itu dasar dari kehidupan. Apa yang kita pikirkan, apa yang dalam kita inginkan, apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan didasari oleh kasih Allah. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Atau ada orang kan sering bilang, melihat orang kebutuhan orang, gak peduli. Itu bukan urusan gue. Gue aja udah susah. Masa gue harus menolong? Ngapain susah-susah? Gue dulu dong yang ditolong. Belum lagi, nah itu dia rasain kayak gitu. Karena dia gak bener sih sama firman Tuhan. Seringkali kita mengutuk orang-orang yang berdosa. Sekali lagi, kita tidak pernah membenarkan dosanya. Tapi kita harus mengasihi orang-orang yang berdosa. Amin. Kita tidak
membenarkan kelakuan dosanya, tapi kita mengasihi orang-orang yang berdosa. Karena di dalam hati kita ada kasih. Nah, kita belajar tentang ini di Lukas 10 ayat 30 sampai 37. Ini bicara tentang yang sering kali bicara tentang sesamamu manusia. Yesus mengatakan perumpamaan ini ayat 30. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Hampir mati berarti, belum mati tapi hampir mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Kemudian ayat 32, demikian juga seorang Lewi, seorang pelayan di gereja, datang ke tempat itu. Kemudian ketika ia melihat orang itu melewatinya dari seberang jalan. Lanjut ya. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, kemudian apa? Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Kemudian dia melakukan, ia pergi kepadanya. Lalu pertama, ia membalut lukanya. Enggak cuma sampai situ. Sesudah itu ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian apa lagi? Ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri. Enggak mementingkan diri. Ini kan keledainya saya loh. Ditunggangi ke situ. Kemudian ia membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Lanjut. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan. Dia memberikan hartanya juga. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantikannya waktu aku kembali. Ayat 36, siapakah di antara ketiga orang itu menurut pendapatmu adalah sesamamu manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergi dan perbuatlah demikian. Lihat, melihat, nyebrang dari samping. Melihat dari samping lagi. Tapi orangnya melihat, mendatanginya, membalut, dan dia melakukan sampai tuntas. Seorang pelayan itu menyelesaikannya sampai tuntas. Dia ada keperluan, dia kasih 2 dinar, tolong rawat, kalau nanti saya kembali, kurang saya tambahkan, sampai beres semuanya. Melihat, tergerak oleh belas kasihan. Ada kesaksian sebetulnya. 30 tahun lalu yang kira-kira. Waktu itu saya masih kuliah. Satu kali saya ada keperluan untuk pergi ke sebuah pasar gitu. Ada hal yang harus saya beli. Kemudian saya pergi naik kendaraan umum. Kemudian setelah turun, kemudian saya berjalan di trotoar ya. Di jalanan buat orang jalan. Waktu jalan tuh, Roh Kudus tuh kuat sekali dalam hati. Karena saya melihat ada satu orang, satu bapak di pinggir. Itu difabel. Dan betul-betul bukan yang, sorry ya saya kata cacat yang dibuat-buat. Betul-betul dia gak mampu. Orang ini betul-betul gak mampu. Cacat gitu, kemudian hati itu digerakkan sama Roh Kudus. Kasih, berkati orang itu, kasih dia makan. Katakan Tuhan sayang. Saya bilang, oh bener juga. Tapi saya bilang gini, entar aja Tuhan. Saya lagi ada perlu ke situ, entar pulangnya juga saya lewat lagi. Pulangnya juga saya bakalan lewat sini untuk naik kendaraan umum. Jadi dengan singkat cerita, saya lewatin, terus saya beli kebutuhan saya yang saya perlukan. Karena tujuannya untuk sana. Setelah beres saya mau pulang. Pulang pasti inget nih. Tahu gak apa yang terjadi? Hujan gede banget. Hujan begitu besar banget. Dan waktu hujan itu selesai. Saya lewat jalan yang sama. Saya lihat orang itu udah gak ada. Saya bilang Tuhan maafkan saya. Saya udah nggak ada tergerak oleh belas. Saya dengar, saya lihat, tapi saya nggak melakukan apa yang Tuhan katakan. Dan itu lepas.
Sebetulnya waktu itu mungkin belum tentu dia Islam, tapi ada kasih yang disampaikan tentang bagaimana Tuhan mengasihi dia. Saya belajar dari itu bahwa Tuhan maafkan saya. Mengubahkan kehidupan saya untuk belajar terus sampai hari ini masih belajar untuk dimanapun kita bisa melihat dan mulai tergerak oleh belas kasihan. Dan yang ketiga yang terakhir, melakukan. Kasih itu melakukan. Bukan cuman perasaan, bukan cuman perkataan. Firman Tuhan bilang, kasih itu cuman jangan dikatakan, tapi mulai dilakukan. Kasih itu memberi, kasih itu berkorban, kasih itu memberikan waktu, hidup, harta, tenaga dan sebagainya. Sama seperti Yesus mengosongkan diri, merendahkan diri, menjadi hamba, memberikan nyawanya. Bahkan mati di atas kayu salib. Yang berikutnya adalah bahwa Yesus mengajarkan kita jangan setengah-setengah sebagai pelayan, tapi layani sampai selesai seperti orang Samaria itu. Dia bukan cuma tergerak oleh belas kasihan, tapi dia juga melakukan. Melihat, mengasihi, dan mulai melakukan. Karena kita sadar, kita adalah hamba kebenaran, hamba Allah yang harus melihat setiap kebutuhan manusia. Seperti mata Tuhan melihat kebutuhan manusia. Apa yang dia lakukan? Waktu dia melihat orang banyak itu kelaparan, tergeraklah oleh belas kasihan, dikasihnya lah makan. Waktu Yesus melihat ibu ini sedih anaknya meninggal, tergeraklah oleh belas kasihan, dia hiburkan, jangan menangis ibu, anaknya dibangkitkan. Ada orang yang sakit, dia melihat, kemudian dia tergerak oleh belas kasihan dan dia mulai melakukan. Oleh karena itu mari sama-sama, ini pola yang Tuhan ajarkan buat hidup kita. Setelah kita mengerti bahwa kita dipanggil ditebus menjadi hamba kebenaran dan hamba Allah, apa yang harus kita lakukan? Mulai belajar untuk melihat bagaimana Tuhan melihat, peduli kepada sesama. Jangan pura-pura enggak ngelihat. Setelah ngelihat, hati kasih, waktu kita deeper mengasihi, mulai melakukannya. Saya akan tutup dengan berarti ini ayat yang cukup panjang. Karena ini bicara sebetulnya, ayat ini bicara tentang penghakiman. Tapi kenapa nyambungnya kepada look, love, and act. Melihat, mengasihi, dan melayani gitu, melakukan. Di Matius 25 ayat 31 sampai 46. Ini bicara tentang penghakiman akhir sebetulnya. Saya bacakan ya. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang pada seorang. Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ayat 33, dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu berkata kepada mereka yang di sebelah kanan kepada domba, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Ayat 35, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Ayat 37 berkata begini ya, si domba itu ya, orang-orang benar itu, domba itu orang-orang benar itu akan menjawab dia. Katanya Tuhan gini, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan
Untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Kemudian untuk yang kambing nih. Dan ia berkata juga kepada mereka yang sebelah kiri, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Nyala ke dalam api yang kekal yang telah disedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab, diulangi lagi, sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Ayat 44 katakan begini, si kambing ini bicara nih. Lalu mereka pun menjawab dia pertanyaan yang sama kepada Tuhan. Bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau. Maka ia menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang daripada yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Saya undang para pemusik, pemuji. Ada domba dan kambing di akhir penghakiman. Dibilang, maka orang benar itu menjawab, Tuhan, bila manakah engkau lapar atau memberi engkau makan dan haus dan kambing juga sama. Ayat 44 tuh bilang gini, kami bagai Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar. Tapi raja itu bilang, ketika kamu lakukan untuk seorang dari saudaraku yang paling hina ini, aku melakukannya. Tapi untuk kambing, segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya. Oleh karena itu domba akan mendapatkan tempat dalam kehidupan yang kekal, tapi kambing kepada siksaan yang kekal. Gereja atau kita orang percaya harus menjadi jawaban bagi dunia ini dengan cara melayani sesama atas dasar kasih dari Tuhan. Sekali lagi, seharusnya kita yang mengerti bahwa kita dipanggil, kita ditetapkan, ditebus dari hamba dosa menjadi hamba pelayanan. Sebagai pelayan yang melayani, maka dimanapun kita berada, kapanpun itu waktunya, maka mata kita seharusnya selalu melihat setiap kebutuhan orang seperti mata Tuhan melihat. Dan mulai tergerak oleh belas kasihannya. Dan mulai bertindak menyatakan kasihnya melalui pelayanan-pelayanan, pemberian yang kita lakukan. Apa yang saya bisa bantu? Apa yang saya bisa tolong? Sabar ya, kuatkan hatimu. Teguhkan hatiku. Jangan khawatir, aku ada bareng-bareng sama kamu. Seharusnya kita sebagai hamba-hamba Tuhan, kita mengerti dan kita mulai lakukan seperti yang Yesus lakukan. Ada 3 pola yang Tuhan Yesus ajarkan, yaitu love and look, love and act. Lihat, kasihi, dan mulai lakukan. Lihat, melihat, mengasihi, dan mulai melayani. Melihat, mengasihi, dan melayani. Dalam kapanpun, dalam situasi apapun. Mari belajar untuk sama-sama kita bisa menjadi pelayan. Kita belajar menjadi seorang pelayan selama 2 bulan ini. Tuhan Yesus berkati.